Crowdfunding. Apa sih crowdfunding itu? Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya, Ardian Syaputra, dari kelas Sistem Informasi Manajemen J, NPM 2001-2010-193 akan menjelaskan suatu topik yang cukup menarik, yaitu crowdfunding. Apa sih crowdfunding itu? Berbagai ide kreatif dan inovatif terus bermunculan seiring bertumbuhnya teknologi. Dalam dunia bisnis, ide-ide kreatif ini tidaklah cukup apabila tidak disertai dengan modal usaha. Seiring dengan berkembangnya teknologi, crowdfunding pun menjadi sebuah cara yang lazim untuk memodali berbagai kreativitas tersebut. Selama ini, mengajukan pinjaman kepada bank merupakan suatu cara yang paling efektif untuk mendapat suatu modal bisnis. Namun, karena tingginya bunga yang ditetapkan oleh bank membuat para pelaku bisnis mundur teratur. Nah, pada masa kini, ada sebuah istilah yang disebut crowdfunding. Crowdfunding merupakan sebuah teknik penggalangan dana yang melibatkan banyak orang untuk memodali suatu usaha, proyek, ataupun bisnis dengan bantuan internet. Istilah crowdfunding ini bermula pada tahun 1700-an dengan nama awal crowdsourcing yang didesain untuk memecahkan masalah sebuah perusahaan yang dimana masalah tersebut di luar jangkauan yang dapat diselesaikan perusahaan tersebut. Pada tahun 2000, sebuah organisasi di Amerika Serikat yang bernama Artistshare membuat suatu situs tempat di mana musisi dapat mencari sumbangan dari para penggemarnya untuk memproduksi rekaman digital yang kemudian berkembang menjadi platform penggalangan dana atau crowdfunding untuk proyek musik, film, video, atau fotografi. Nah, berikut ini adalah founder dari Artistshare. Di sebelah kiri ada Brian Camelio, yang di tengah ada Willie Nelson, dan di sebelah paling kanan ada Bruce Lowenthal. Nah, pasti kalian berpikir kalau crowdfunding dan peer-to-peer lending merupakan dua hal yang sama. Namun, pada kenyataannya, crowdfunding dan peer-to-peer lending adalah dua hal yang berbeda. Apa saja sih perbedaannya? Berikut adalah perbedaan dari crowdfunding dan peer-to-peer lending. Yang pertama, ada metode dari crowdfunding yang berupa urun dana, sedangkan peer-to-peer lending adalah pinjaman. Yang kedua, dana yang didapat berupa donasi. Peer-to-peer lending ada bunga pinjaman. Kemudian, crowdfunding melibatkan tiga pihak, yaitu pemilik proyek, pemberi dana, dan penyedia platform. Sedangkan peer-to-peer lending hanya melibatkan dua pihak saja, yaitu kreditur dan debitur. Kemudian yang terakhir, crowdfunding merupakan sebuah penggalangan dana yang bersifat sosial. Sedangkan peer-to-peer lending, jika dilakukan secara online, tidak harus mempertemukan kedua pihak secara langsung dan pada umumnya tidak memerlukan jaminan apapun. Bagi kalian yang memiliki suatu ide kreatif mengenai usaha, bisnis, atau proyek, pasti kalian penasaran gimana sih cara penggalangan dana ini atau yang biasa disebut crowdfunding. Hal pertama yang harus dilakukan dalam melakukan kegiatan crowdfunding adalah dengan membuat suatu proposal usaha yang menarik. Proposal usaha merupakan suatu media untuk mengkomunikasikan ide yang dimiliki oleh pelaku bisnis pada calon pemodal. Apabila calon pemodal melihat gagasan bisnis kita menarik, maka besar kemungkinan para pemodal akan mendanai bisnis kita dalam jumlah yang besar. Yang kedua adalah dengan mendaftar ke situs web crowdfunding. Dalam mendaftar ke situs web crowdfunding, pilihlah web crowdfunding yang terpercaya dan diawasi OJK. Seperti diantaranya adalah santara.co.id, Bishare, Crowdana, Kitabisa, Saweria, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah mengunggah dan memantau perkembangan proposal usaha yang telah kita ajukan. Apakah usaha kita ini berjalan? Nah, dari tadi kan kita sudah membahas tentang pengertian crowdfunding, bagaimana
cara melakukan kegiatan penggalangan dana di web crowdfunding. Jadi, apa saja sih kelebihan dan kekurangan dari kegiatan crowdfunding ini? Kelebihan menggunakan kegiatan crowdfunding yang pertama adalah potensi pengembalian dana yang besar. Apabila sebuah proyek bisnis yang didanai oleh banyak orang menjadi sebuah bisnis yang sukses, maka investor-investor yang telah mendanai proposal bisnis tersebut akan mendapat imbal balik modal. Yang kedua adalah peluang untuk berinvestasi layaknya investor yang terakreditasi. Sebelum munculnya crowdfunding, hanya investor yang terakreditasi yang dapat berpartisipasi dalam usaha spekulatif tahap awal yang menjanjikan imbal balik tinggi dengan resiko yang sama tingginya. Investor yang terakreditasi merupakan investor yang memiliki sebuah kekayaan bersih tinggi yang memiliki tingkat pendapatan atau aset tertentu. Yang ketiga adalah tingkat kepuasan lebih besar. Berinvestasi melalui crowdfunding dapat memberi investor tingkat kepuasan pribadi yang lebih tinggi daripada berinvestasi di perusahaan blue chip atau perusahaan-perusahaan besar. Sebab melalui investasi crowdfunding ini, para pemodal dapat mendanai bisnis yang beresonansi dengan gagasan mereka, atau mereka dapat terlibat dalam pendanaan dan berdirinya suatu bisnis. Dan kelebihan crowdfunding yang terakhir adalah peningkatan penciptaan lapangan kerja. Setelah membahas kelebihan-kelebihan crowdfunding, pastinya kegiatan ini memiliki kekurangan. Apa saja sih kekurangan dari crowdfunding? Mari kita simak. Kelemahan crowdfunding yang pertama adalah resiko untuk gagal yang sangat besar. Bisnis yang telah dibuat melalui crowdfunding bisa memiliki resiko kegagalan yang lebih besar. Bahkan kegagalan bisnis ini lebih besar daripada bisnis tradisional. Yang kedua adalah kurangnya keamanan. Sebaiknya kita melakukannya pada website-website crowdfunding yang diawasi OJK ya, agar terhindar dari berbagai penipuan. Nah, sekian pembahasan tentang crowdfunding dari saya, Ardian Syaputra. Atas kurang lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih banyak telah menyimak pembahasan dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.